Ia bukan artis, bukan juga selebriti. Hanya seorang DJ muda yang terkenal karena wajah tampan dan dentuman musiknya di panggung malam. Tapi entah bagaimana, istriku yang dulu begitu sederhana, kini berubah gemar begadang, berdandan mencolok, dan sering menghilang tanpa alasan. Saat satu persatu kebohongan terbongkar, aku hanya bisa bertanya, sejak kapan cintanya berpindah ke pria yang bahkan tak bisa menghargai komitmen? Malam belum sepenuhnya larut saat Rama memasuki rumahnya. Jam dinding menunjukkan pukul 9:15. Suara langkahnya menggema pelan di dalam rumah yang tampak sepi. Tak ada suara TV, tak ada aroma masakan seperti biasanya. Hanya lampu ruang tamu yang menyala redup dan sepatu istrinya sudah terletak rapi di rak. Rama menarik napas panjang, melepas dasi yang terasa mencekik lehernya sejak siang tadi. Setelah hari yang penuh rapat dan tekanan, ia hanya ingin duduk sebentar, mandi air hangat, dan tidur dalam diam. Namun, ketika melewati ruang makan, ia melihat meja makan yang sudah ditata rapi. 2 piring nasi goreng spesial buatan Dinda terhidang masih utuh. Lilin kecil menyala di tengah meja, dan di kursi ujung, secari kertas tertempel. "Maaf ya, Mas. Aku tidur duluan. Kamu pasti pulang larut lagi. Aku cuma pengen kita makan bareng malam ini. Tapi mungkin waktunya nggak pernah pas." Tangan Rama bergetar pelan membaca tulisan tangan Dinda. Ia mendesah. Bukan karena marah tapi karena ia tak tahu harus berkata apa. Semua yang terjadi, seperti rutinitas berulang yang tak bisa dicegah. Ia menatap makanan di hadapannya. Belum basi, tapi juga sudah dingin. Rama dan Dinda menikah hampir 8 tahun. Mereka dulu pasangan yang hangat. Rama mencintai Dinda sejak masih kuliah. Ia pria biasa berpenampilan sederhana, sopan, dan pekerja keras. Sedangkan Dinda sejak dulu adalah gadis manis yang cerdas dan penuh semangat. Mereka menikah setelah 2 tahun pacaran dengan pesta sederhana di halaman rumah orang tua Dinda. Di awal pernikahan, hidup mereka penuh tawa. Setiap pagi saling membangunkan, berbagi roti dan teh hangat, mengeluh tentang pekerjaan, hingga bercanda tentang punya anak. Namun seiring waktu, semuanya berubah. Rama terlalu tenggelam dalam usahanya membesarkan bisnis konveksi. Sejak ia mendapatkan kontrak besar dengan salah satu retail ternama, hampir setiap hari waktunya habis di pabrik. Pulang malam, lembur, revisi desain, dan kejar tenggat pengiriman menjadi makanan sehari-hari. Dinda perlahan menjadi istri yang kesepian. Pagi harinya, saat Rama turun dari kamar, Dinda sedang membuat sarapan. Rambutnya dikuncir tinggi, wajahnya polos tanpa riasan. Ia tampak cantik dalam kesederhanaan itu, namun ada aura dingin yang sulit dijelaskan. "Pagi," sapa Rama singkat. "Pagi," jawab Dinda tanpa menoleh. Ia sibuk mengaduk orak-arik telur di wajan. Rama duduk, membuka EP dan mengecek jadwal meeting hari ini. Ia ingin berbicara, tapi entah kenapa, suasananya selalu tidak tepat. "Aku minta maaf soal tadi malam," ucap Rama perlahan. Dinda menaruh piring di atas meja, lalu duduk di seberangnya. "Gak apa-apa, Mas. Aku ngerti. Kamu sibuk, tapi aku juga pengen kita makan bareng. Aku rindu ngobrol sama kamu." Dinda tersenyum kecil, namun senyuman itu tidak sampai ke matanya. "Rindu nggak cukup, Mas. Aku juga rindu punya suami yang hadir, bukan cuma kirim uang." Rama terdiam. Hari-hari berjalan begitu saja. Rama merasa seperti orang yang hidup di rumah yang bukan lagi rumah. Ia tidur di sebelah wanita yang ia cintai, tapi hatinya terasa berjarak. Ia mencoba menghibur diri dengan pikiran positif. Ini cuma fase. Semua rumah tangga pasti ada masanya begini, nanti juga membaik. Tapi sayangnya, Dinda tidak sedang menunggu itu membaik. Suatu malam, Rama pulang lebih awal, hujan deras mengguyur jalanan, dan karena satu pertemuan dibatalkan, ia memutuskan pulang sekitar pukul 7. Saat masuk rumah, suasana gelap. Tidak ada suara. Ia panggil Dinda beberapa kali, tidak dijawab. Tapi suara dentingan musik sayup terdengar dari kamar. Rama naik ke lantai 2. Dari celah pintu kamar yang tidak sepenuhnya tertutup, ia melihat Dinda sedang duduk bersandar di tempat tidur, memakai headset dan tertawa kecil. Sesaat, Rama ingin masuk,
tapi ia urungkan. Ada rasa canggung, seperti ia adalah orang asing di rumah sendiri. Keesokan harinya, Dinda bersikap biasa. Ia membuatkan kopi, membawakan tas kerja Rama ke mobil, bahkan mencium pipi suaminya seperti dulu. Tapi Rama tahu, bukan itu masalahnya. Ada sesuatu dalam senyum Dinda yang tak lagi utuh. Ada sesuatu dalam pelukannya yang terasa dingin. Ia tak tahu apa. Tapi mulai hari itu, Rama sadar bahwa luka paling dalam bukan yang berdarah, tapi yang tak terlihat. Langit malam Jakarta tak pernah benar-benar gelap. Lampu kota berpendar, memantulkan cahaya jingga ke awan. Hiruk-pikuk kehidupan malam pun tak pernah tidur. Di tengah gemerlap itulah Dinda berdiri di depan sebuah lounge eksklusif bernama Acer di kawasan SCBD. Pakaian yang dikenakannya malam itu tak seperti biasanya. Gaun hitam selutut, heels tinggi, dan makeup yang memoles wajahnya menjadi wanita yang asing bagi dirinya sendiri. Dinda menatap bayangan dirinya di dinding kaca lounge, seolah bertanya, "Siapa aku sekarang?" "Din, sini, sayang!" teriak seorang wanita dari dalam. Itu adalah Nia, sahabat lamanya saat kuliah, yang kini bekerja sebagai event organizer untuk tempat hiburan malam. Nia yang telah mengajaknya ke tempat ini. Nia pula yang menyuntikkan kalimat-kalimat seperti, "Kamu butuh healing, Din, bukan berarti kamu jahat. Kamu cuma lelah jati istri yang selalu ditinggal sibuk." Dan Dinda perlahan mulai percaya, lounge Acer bukan tempat biasa. Musik elektronik berdentum dari panggung DJ, sementara lampu-lampu strobo menyinari ruangan dengan warna biru dan ungu. Di pojok bar, para eksekutif muda berkemeja duduk berdampingan dengan wanita-wanita cantik berpakaian mewah. Gelas-gelas wine terangkat tinggi, tawa-tawa meledak di udara. Dinda gugup, ini bukan dunianya, tapi di sisi lain, inilah dunia yang selama ini tak pernah ia sentuh, dunia yang terasa hidup, berbeda dengan rumah sunyi yang setiap malam hanya berisi dengkuran suaminya. "Duduk sini, Din," ujar Nia, menyeretnya ke kursi bar. Malam ini DJ Ray main, cowok ganteng dan masih muda. Cewek-cewek selalu ngantri minta foto. "DJ?" tanya Dinda dengan nada ragu. "Ya, bukan DJ abal-abal. Dia sering manggung di luar negeri juga. Dan single, kamu harus lihat sendiri." Dan benar saja, tak lama kemudian, pria itu muncul. Ray, postur tinggi, kulit eksotis, rambut sedikit gondrong yang ditata masih, dan senyum yang membuat wanita dua kali menoleh. Ia memakai kaos hitam longgar dan celana jeans robek. Tapi yang paling mencolok adalah matanya, tatapannya liar, tapi penuh percaya diri. Saat Ray naik ke panggung kecil di tengah ruangan, sorak-sorai langsung memenuhi udara. Musik pun meledak, alunan beat menghentak, membuat semua kepala bergoyang. Ray memainkan konsolnya dengan gerakan santai namun penuh energi. Dinda tak bisa memalingkan mata. Ada aura magnetik dari pria itu. Dan lebih parahnya, saat Ray melirik ke arah bar dan menatap Dinda langsung, ia tersenyum kecil sambil mengangkat alis. Seketika jantung Dinda berdetak lebih cepat. Malam itu, Nia memperkenalkan mereka. "Ray, this is my friend, Dinda." Ray mengulurkan tangan, lalu mencium punggung tangan Dinda secara sopan, membuat pipinya memanas. "Nice to meet you, Dinda. Kamu beda sendiri malam ini." "Klasik," ujarnya sambil menatap Dinda seperti tak ada satupun orang lain di ruangan itu. Dinda hanya tersenyum canggung. "Aku baru pertama kali ke tempat kayak gini." "Bagus, artinya malam ini jadi malam pertama yang berkesan," balas Ray dengan nada tenang namun dalam. Percakapan mereka mengalir ringan, dari musik, hobi, sampai obrolan tentang Jakarta yang semakin bising. Ray ternyata bukan hanya DJ, tapi juga produser musik. Ia pernah tampil di festival internasional dan baru kembali dari Bali. Satu hal yang mengejutkan Dinda, Ray masih 25 tahun, selisih 5 tahun lebih muda darinya. Tapi entah kenapa, justru itu yang membuat perbincangan mereka semakin intens. Ray penuh semangat, spontan, dan berani menggoda. Ia seolah memberikan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidup Dinda. Perhatian dan pengakuan. Malam semakin larut. Nia sibuk dengan teman-teman lainnya. Ray menawari Dinda untuk diantar pulang. "Naik mobil aku aja,"
Aku nggak minum malam ini. Aman. Awalnya Dinda menolak, tapi akhirnya setelah Ray terus bersikap sopan dan tidak menyentuhnya sama sekali, Dinda luluh. Di dalam mobil, Ray tak banyak bicara. Ia hanya memutar lagu ambient yang tenang. Tidak ada sentuhan, tidak ada tatapan nakal. Hanya suasana hening yang nyaman. Saat mereka tiba di depan rumah, Ray mematikan mesin dan berkata, "Thanks for tonight. Aku tahu kamu bukan cewek yang biasa datang ke tempat kayak tadi. Tapi kamu berani. Itu seksi." Dinda tersenyum gugup. Ray mencondongkan tubuh. Bukan untuk mencium, tapi hanya untuk membuka pintu mobil dari dalam. "Sampai jumpa lagi, Dinda." Dinda turun dengan hati yang aneh. Bukan jatuh cinta belum, tapi ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Dan malam itu, saat ia berbaring di samping Rama yang sudah tertidur pulas, ia menyadari satu hal. Ada dunia lain yang bisa membuatnya merasa dihidupkan kembali. Dan itu bukan di rumah ini. Sudah hampir seminggu sejak Dinda pertama kali bertemu Ray di Loungezer. Namun bayangan malam itu masih lekat di benaknya. Tatapan Ray, suara musik yang menggema, bahkan cara pria itu mengucapkan namanya semuanya terpatri kuat di kepala Dinda. Ia membenci kenyataan itu, tapi juga diam-diam menantinya. Pagi itu, Rama seperti biasa berangkat lebih pagi dari biasanya. Ia hanya menyentuh kening Dinda sekilas, lalu pergi tanpa banyak bicara. Sejak dulu, Rama bukan tipe pria romantis. Ia percaya cinta dibuktikan dengan kerja keras, bukan kata-kata manis atau pelukan tiba-tiba. Dan Dinda semakin merasa bahwa cinta tak hanya soal uang yang datang rutin. Ia haus kehadiran, haus perhatian, dan Ray membuatnya merasa diinginkan. Hari itu, Dinda kembali membuka akun media sosial yang sempat ia tinggalkan. Ia mengetik nama Ray DJ di kolom pencarian dan langsung menemukannya. Akunnya penuh dengan foto panggung, konser luar negeri, dan berbagai komentar pujian dari penggemar wanita. Tapi ada satu hal yang membuat Dinda menarik napas panjang, Ray men-follow-nya duluan. Tak butuh waktu lama, notifikasi masuk. "Reg, senang bisa ketemu kamu malam itu. Dinda, kamu beda dari cewek-cewek lainnya. Asli." Jari Dinda gemetar. Tapi sebelum logikanya menahannya, ia sudah membalas. "Dinda, aku juga senang ketemu kamu. Ray, terima kasih sudah jadi sopir malam itu." Lalu obrolan pun dimulai. Hari-hari berikutnya, Dinda mulai mencari-cari alasan untuk menyendiri. Ia sengaja duduk di taman belakang rumah, berpura-pura membaca buku padahal sibuk membalas pesan Ray. Mereka ngobrol soal musik, makanan favorit, hingga pengalaman masa kecil. Semua terasa ringan dan menyenangkan. Ray pandai merangkai kata. Ia tahu kapan harus membuat Dinda tertawa, kapan harus menyanjung, dan kapan harus bertanya lembut, "Kamu bahagia, Din?" Pertanyaan itu membuat dada Dinda sesak. Apa ia bahagia? Jika dilihat dari luar, rumah bagus, suami mapan, hidup tercukupi ya. Ia harusnya bahagia, tapi jauh di dalam hati, ia merasa seperti wanita yang hidup di dalam sangkar. Cantik, tapi kesepian. Disanjung, tapi tak pernah disentuh dengan hati. Akhir pekan itu, Dinda berbohong pada Rama untuk pertama kalinya. "Mas, aku mau ke rumah Mama. Katanya ada urusan keluarga. Pulangnya mungkin agak malam." Rama hanya mengangguk. "Hati-hati di jalan ya. Aku ke pabrik juga. Ada lembur barang ekspor." Keduanya sama-sama saling percaya. Tapi kepercayaan itu, sayangnya, mulai dimakan oleh kebohongan kecil yang tampak tak berbahaya. Dinda tidak pergi ke rumah orang tuanya. Ia bertemu Ray di sebuah kafe kecil di Kemang. Tempatnya tenang, interiornya artistik, tak banyak pengunjung. Ray sudah menunggunya di sana dengan jaket kulit dan bini hitam. Senyum khasnya mengembang saat melihat Dinda datang. "Kamu beneran datang?" ujarnya pelan. "Aku juga nggak nyangka bisa sejauh ini," bisik Dinda, menunduk gugup. Ray tidak langsung menyentuh, tapi sorot matanya cukup untuk membuat Dinda merasa seperti satu-satunya wanita di dunia. Obrolan mereka semakin intens. Ray tahu bagaimana cara menyentuh batin seorang wanita. Ia tak frontal, tapi pelan-pelan menggali luka lama, membuat Dinda terbuka, menangis, lalu
tertawa lagi. Kamu cantik banget kalau lagi ketawa. Tahu nggak? Dinda terdiam, lalu menunduk. Senyum kecil mengembang di wajahnya. Dan hari itu, sebelum mereka berpisah, Ray mendekat pelan. Boleh aku peluk kamu? Dinda tak menjawab, tapi ia tidak menolak. Pelukan itu bukan pelukan biasa. Ada sesuatu di sana pengakuan. Ray tahu, Dinda tak lagi sepenuhnya milik suaminya. Dan Dinda tahu, dirinya sedang berdiri di tepi jurang yang dalam. Tapi saat hati kosong terlalu lama, seseorang bisa melompat, bahkan tanpa berpikir. Malam harinya, Dinda pulang lebih awal dari yang ia kira. Rama masih di luar kota untuk urusan bisnis. Rumah gelap, sepi. Ia masuk kamar, membuka tas, dan duduk di tepi ranjang. Ia memandangi pantulan dirinya di cermin. Bibirnya masih merah, meski lipstiknya mulai luntur. Parfum yang disemprotkan Ray di lehernya masih samar tercium. Dinda menyentuh pipinya. Entah kenapa, ia merasa bersalah, tapi juga bahagia. Sebuah perasaan yang memabukkan. Ia tahu ini salah, tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia merasa hidup. Langkah kaki Rama terdengar pelan saat ia memasuki rumah malam itu. Hujan mengguyur deras di luar. Gemuruh petir sesekali menyambar langit, tapi suasana di dalam rumah justru lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara dari dapur, tak ada tawa Dinda, tak ada bau masakan atau bahkan suara televisi yang menyala. Ia meletakkan jas kerjanya di gantungan dan melangkah ke ruang tengah. Ruang itu terang, bersih, tapi terasa hampa. Dari arah kamar, samar-samar terdengar suara musik pelan. Bukan lagu religi yang biasa diputar Dinda. Bukan pula musik pop Indonesia melainkan alunan instrumental EDM. Musik yang asing di telinga Rama. Ia mengernyit, lalu mendekatkan telinganya ke arah kamar yang tertutup. Din, panggilnya sambil mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, suara musik berhenti. Lalu pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Dinda yang tampak kaget. Mas, pulang cepat? Tanyanya canggung. Rama mengangguk, memerhatikan raut wajah istrinya. Iya, rapatnya dipercepat karena hujan. Tadi juga ada longsor di tol, jadi buru-buru pulang sebelum terjebak. Dinda mengangguk, tapi ekspresinya tidak seperti biasanya. Ia seperti menahan sesuatu, atau mungkin menyembunyikan sesuatu. Rama menatap mata istrinya lebih lama dari biasanya. Dan disitulah untuk pertama kalinya, ia merasakan ada yang berubah. Beberapa hari setelahnya, Dinda semakin jarang bicara. Wajahnya selalu tampak sibuk, padahal ia tidak pernah terlihat membuka laptop atau sibuk dengan kerja rumah. Rambutnya sering ditata, bajunya lebih stylish dari biasanya, dan sesekali aroma parfum mahal tercium saat ia lewat. Rama tak menuduh apapun, tapi benaknya mulai dihantui bayangan. Apakah Dinda sedang menyukai seseorang? Pertanyaan itu sempat terlintas, tapi ia tepis cepat-cepat. Baginya, itu terlalu menyakitkan untuk dipercayai. Sementara itu, hubungan Dinda dan Ray semakin dalam. Mereka bertemu bukan hanya saat malam, tapi juga diam-diam di siang hari. Kadang di kafe sepi, kadang di apartemen Ray yang ada di kawasan SCBD. Ray sering menyuruh Dinda bekerja dari apartemennya saja jika ingin me time. Semua terasa aman, semua terasa membebaskan. Dinda mulai berpikir, apa salahnya merasa dicintai lagi? Ray tak hanya memberi perhatian, ia mendengarkan, menatapnya seperti wanita paling sempurna. Bahkan saat Dinda bicara soal hal remeh, Ray tetap tersenyum dan tertawa. Seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah hal menarik. Suamimu tahu kamu kayak gini? Tanya Ray suatu malam sambil memainkan ujung rambut Dinda. Dinda menatap kosong ke langit-langit kamar. Gak, dia terlalu sibuk untuk lihat aku berubah. Ray tertawa pelan. Kalau aku jati dia, aku nggak bakal ninggalin kamu sendirian sedetik pun. Kalimat itu menghujam dada Dinda. Di rumah, Rama mulai mengambil waktu lebih banyak untuk memperhatikan sekitar. Ia mulai mengingat semua hal kecil piring yang tak pernah dipakai bersama lagi, obrolan yang tak pernah lebih dari 5 kalimat sehari, dan sentuhan yang mulai menghilang. Tapi yang paling membuat Rama terpukul adalah ketika ia melihat Dinda tertawa. Saat main ekvi tawa kecil yang tulus sesuatu yang sudah lama tak ia lihat sejak mereka menikah. Tawa itu bukan untuknya,
dan itu menghancurkannya perlahan. Pada suatu sore, Rama memutuskan untuk bicara. "Din," ucapnya saat mereka duduk di teras belakang rumah. Dinda yang sedang menggulir layar ponselnya hanya melirik. "Kamu bahagia?" "Enggak." Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat Dinda terdiam. Lama. "Aku." Dinda menatap jauh ke halaman. "Aku enggak tahu." Rama mengangguk pelan. "Kalau kamu ngerasa kesepian, kamu bisa bilang. Aku juga sadar, akhir-akhir ini kita makin jauh. Tapi aku kerja bukan karena aku enggak peduli. Justru karena aku pengen kita hidup tenang. Aku tahu, Mas, tapi perasaan tuh nggak bisa diatur." Jawab Dinda sambil mengalihkan pandangannya. Ada jeda. Udara di antara mereka terasa menegang. "Din, kalau kamu capek, bilang. Tapi kalau kamu menyimpan seseorang di belakang aku, tolong jujur." Pertanyaan itu mengguncang hati Dinda. Tapi ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata, "Mas terlalu mikir yang enggak-enggak." Malam itu, Rama duduk sendiri di ruang kerja. Ia membuka album pernikahan mereka yang disimpan di lemari foto-foto penuh tawa, harapan, dan cinta. Namun satu hal yang jelas, semua itu kini tinggal kenangan. Sementara di kamar atas, Dinda berbaring sambil memandangi foto terbaru yang dikirim Ray. Tampak pria muda itu sedang memegang konsol DJ di atas panggung besar, dengan ribuan penonton di hadapannya. Ray menulis di captionnya, "Tapi aku cuma pengen kamu yang ada di sampingku setelah semua ini." Dan Dinda membalas, "Aku juga." Hari-hari terasa makin asing bagi Rama. Rumah yang dulu menjadi tempat ia melepas lelah kini hanya menjadi bangunan yang penuh misteri. Dinda makin pandai menyembunyikan apapun yang sedang ia lakukan. Wajahnya tenang, sikapnya seolah wajar. Tapi Rama tahu, sesuatu tak lagi sama. Dinda mulai sering keluar rumah dengan alasan yang terdengar masuk akal tapi terasa janggal. Arisan ibu-ibu, teman SMA mau reuni kecil-kecilan, atau ada seminar kecantikan di hotel. Dan yang paling menyakitkan adalah, Rama selalu mengizinkannya karena ia masih ingin percaya. Namun kepercayaan itu pelan-pelan berubah jadi luka yang tak berdarah. Sore itu, Rama pulang lebih cepat. Ia ingin memberikan kejutan kecil untuk Dinda. Bukan ulang tahun, bukan hari jati, hanya sebuah keinginan tiba-tiba untuk kembali seperti dulu. Ia membeli buket mawar putih, bunga favorit istrinya, dan 2 kotak makanan dari restoran tempat mereka pertama kali kencan. Tapi saat sampai rumah, kosong, sepi. Tak ada sepatu Dinda di rak, tak ada suara di dapur. Kamar tidur rapi, tapi tak berpenghuni. HP Dinda tidak aktif. Rama duduk di tepi ranjang, memandangi buket bunga yang kini terasa bodoh di genggamannya. Ia merasa seperti pria yang dicurangi nasib. Segalanya sudah ia berikan: rumah, kenyamanan, perhatian saat bisa, kesetiaan. Tapi kenapa ia merasa bukan suami lagi? Ia ingin menangis, tapi tak bisa. Yang bisa ia lakukan hanya menunggu dan bertanya dalam hati, di mana dia sekarang? Dengan siapa? Sementara itu, Dinda berada di sebuah villa kecil milik teman Ray di daerah Sentul. Villa dengan pemandangan bukit dan udara yang sejuk. Mereka berdua duduk di balkon, ditemani angin sore dan secangkir kopi. Dinda tampak tenang, senyumnya lepas, tertawanya ringan. "Gimana rasanya hidup tanpa tekanan suami?" tanya Ray sambil memainkan rambut Dinda. "Rasanya aneh, tapi juga menyenangkan," jawab Dinda tanpa ragu. "Lalu kenapa kamu masih pulang ke rumahnya?" Ray menatapnya tajam. Dinda terdiam, matanya menatap lembut ke arah pegunungan. "Aku belum siap kehilangan semuanya. Rumah, keluarga, status, dan aku belum yakin kamu akan tetap ada kalau aku tinggalin dia." Ray mengernyit. "Kamu meragukan aku?" "Bukan meragukan. Cuma, aku takut semua ini cuma permainan buat kamu." Ray menarik nafas panjang. "Din, aku nggak main-main. Aku bahkan udah berhentinya DJ di luar kota karena pengen lebih sering bareng kamu." "Ray, kamu masih muda. Kamu belum ngerasain rumah tangga. Belum tahu rasanya kehilangan kepercayaan. Suami aku tuh bukan orang jahat. Dia cuma terlalu sibuk kerja sampai lupa aku juga butuh ditemani." Ray tak menjawab, tapi pelukannya menguat. Ia tahu, Dinda belum sepenuhnya miliknya. Malam harinya, Dinda pulang ke rumah. Pukul 9 lewat, rambutnya masih terikat rapi,
Makeup sudah dihapus, tapi jejak kelelahan dan kenikmatan masih melekat di matanya. Rama duduk di ruang tengah. Lampu sengaja dibiarkan redup. Di meja depan sofa, mawar putih yang ia bawa tadi pagi sudah mulai layu. Dinda terkejut melihatnya. "Mas, belum tidur?" "Belum," jawab Rama datar. "Lagi nungguin kamu." Dinda tersenyum kecil. "Maaf, aku tadi ke tempat Nia. Pulang agak malam." Rama menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu masih sayang aku?" Pertanyaan itu membuat Dinda tercekat. Ia tak menjawab langsung, tapi saat ia hendak bicara, Rama berdiri dan berkata lebih tegas. "Jawab aja, Din, aku nggak butuh alasan. Cuma pengen tahu, kamu masih sayang aku, enggak?" Dinda menunduk, bibirnya bergetar. "Aku bingung, Mas." Rama tertawa getir. "Kalau orang beneran sayang, nggak akan bingung, Din." Malam itu, mereka tidur dalam diam. Dinda di sisi kiri, Rama di sisi kanan. Hanya satu ranjang, tapi terasa seperti dua dunia yang sama sekali berbeda. Beberapa hari berikutnya, Rama mulai berubah. Ia tak lagi banyak bicara, pulang tepat waktu, tak pernah tanya Dinda kemana, bahkan jarang menyentuh IT-nya sendiri. Tapi justru itulah yang membuat Dinda gelisah. Ia takut Rama tahu sesuatu. Ia takut ketenangan ini adalah tanda badai yang sedang disimpan. Dan akhirnya, badai itu datang. Malam Jumat, hujan deras. Dinda baru pulang dari apartemen Re. Saat ia masuk rumah, ia melihat ruang tamu gelap, tapi ada cahaya dari ruang kerja Rama. Ia membuka pintu perlahan, dan di sana, Rama duduk di depan layar laptop dengan tatapan kosong. Di depannya, video pendek dari akun TikTok milik Re yang menampilkan behind the scene konser di mana Dinda tertangkap kamera berdiri di samping panggung, tertawa dan menari kecil. Komentar-komentar netizen ramai membicarakan cewek cantik yang selalu bareng DJ Re. Dinda terdiam di ambang pintu. Rama menoleh. Pandangan mereka bertemu. Dan di detik itu, segalanya tak bisa ditutup-tutupi lagi. Malam itu, suara hujan di luar seolah tak mampu meredam ketegangan di dalam rumah. Dinda berdiri di ambang pintu ruang kerja, tubuhnya membeku melihat layar laptop yang masih menampilkan video pendek TikTok dari konser DJ Re. Di samping panggung, dirinya terekam dengan jelas tertawa, menari, menikmati momen. Dan jelas bukan sebagai wanita lajang. Rama menatapnya lekat-lekat. Tatapan itu dingin, bukan marah membara, tapi lebih menakutkan, penuh luka dan kehilangan harapan. "Aku cuma butuh satu hal malam ini, Din. Kejujuran," ucap Rama, pelan, namun menggetarkan hati. Dinda menelan ludah. Bibirnya bergetar. "Mas, aku bisa jelasin." "Jangan jelasin." Rama mengangkat tangan, suaranya meninggi. "Cuma jawab satu pertanyaan. Kamu selingkuh sama DJ itu?" Hening. Hanya suara hujan yang menetes dari atap. "Aku." Dinda tak mampu menjawab. Rama berdiri. Suaranya pecah. "Jawab, Dinda. Apa kamu sudah tidur dengan dia?" Air mata langsung menetes dari mata Dinda. Dan tangis itu adalah jawaban. Rama mundur 2 langkah. Dadanya naik turun. Dunia seolah runtuh di depan matanya. 8 tahun kita nikah. Dan kamu hancurkan semuanya karena laki-laki yang bahkan baru kamu kenal beberapa minggu? "Mas, tolong, dengarkan aku dulu." "Isak Dinda, aku sudah dengarkan kamu selama bertahun-tahun. Aku percaya kamu. Aku bahkan ngizinin kamu pergi kemana aja karena aku pikir, aku ini suami yang gak mau ngurung istri. Tapi ternyata, kamu bel semua itu dengan pengkhianatan." Dinda jatuh terduduk di lantai, tangisnya pecah. "Aku kesepian, Mas. Aku ngerasa nggak punya suami. Tiap hari kamu sibuk, pulang malam, ngomong cuma 3 kalimat. Aku nggak tahu harus gimana. Lalu kamu cari pelarian ke pelukan cowok yang jauh lebih muda dari kamu. Ray itu siapa, Din? Dia bukan apa-apa buat kamu, tapi dia ada." Dinda berkata lirih. "Saat aku butuh ditemani, dia dengerin. Dia bikin aku ngerasa hidup lagi." Rama menggelang. "Kamu ngerasa hidup karena kamu lupa harga diri. Kamu lebih milih ketawa sama dia daripada memperbaiki rumah tangga ini." Tangis Dinda makin deras, tapi Rama tidak lunak. Malam itu, Rama tidur di sofa. Ia tak sanggup melihat wajah wanita yang dulu ia cintai setengah mati.
Esok paginya, rumah sunyi. Dinda bangun dengan mata sembab. Rama sudah tidak di rumah. Di meja makan, hanya ada secangkir kopi dingin dan sepucuk surat. Aku pergi ke Bandung beberapa hari. Aku butuh waktu buat mikir. Jangan hubungi aku. Kita akan bicara saat aku sudah siap. Rama Dinda menangis dalam diam. Dunia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya runtuh. Ia menatap layar ponselnya. Ada pesan dari Ray. Sayang, aku kangen. Kapan kita ketemu lagi? Dinda hanya membaca, tak membalas. Untuk pertama kalinya, ia ragu. Beberapa hari berlalu, Rama tidak pulang, tidak menghubungi. Dan selama itu pula, Dinda merasa sendiri, bukan lagi seperti wanita yang sedang mencintai pria baru, tapi seperti orang yang kehilangan arah. Ray terus mengirim pesan, tapi Dinda mulai merasa Ray tak benar-benar mencintainya. Ia hanya menikmati kebebasan. Ia menyukai Dinda karena statusnya terlarang. Tapi apakah Ray mau bertahan saat semua sudah terbuka? Dan Dinda mulai menyadari, yang ia hancurkan bukan cuma rumah tangga, tapi juga dirinya sendiri. Hari ketiga, Rama pulang. Wajahnya pucat, matanya lelah, tapi sorot matanya sudah tak sama. Dingin, tapi tenang. Mas, bisik Dinda sambil mendekat. Rama mengangkat tangan. Kita nggak perlu teriak malam ini. Aku cuma mau bicara dengan kepala dingin. Dinda mengangguk. Mereka duduk di ruang tengah. Sunyi. Aku udah mikir, kita nggak bisa lanjutin pernikahan ini. Air mata Dinda langsung mengalir. Jangan, Mas. Jangan pisah. Aku nyesel. Aku salah. Aku cuma pengen diperhatiin. Kamu nggak pengen diperhatiin. Kamu pengen disintai dengan cara yang kamu mau. Dan saat aku nggak bisa, kamu cari orang lain. Itu bukan cinta, itu ego. Tapi aku masih sayang sama Mas. Cinta yang benar nggak mengkhianati. Rama berdiri. Aku udah siapin berkas perceraian. Kita urus minggu depan. Aku nggak mau hidup dalam kepura-puraan lagi. Dinda menangis, memeluk kakinya, memohon. Tapi Rama tidak bergeming. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Rama mengucapkan kata yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Kita selesai, Dinda. Sejak malam Rama mengucapkan kata selesai, dunia Dinda runtuh. Ia tidak makan, tidak tidur, hanya termenung dalam diam di dalam kamar yang kini terasa terlalu luas dan terlalu dingin. Rama benar-benar tidak kembali lagi. Barang-barangnya ia bawa keluar rumah 2 hari setelahnya. Tak ada amarah, tak ada kata-kata kasar. Yang tersisa hanyalah keheningan dan surat perceraian yang sudah ditandatangani sepihak. Dinda hanya bisa menatap surat itu. Tangannya gemetar, hatinya hancur, air matanya habis. Dia sudah kehilangan suaminya. Dan semua karena pilihan yang ia buat sendiri. Hari-hari setelahnya berjalan seperti hukuman. Tetangga mulai berbisik. Keluarga Rama yang dulu menyayanginya, kini membeku. Tak satu pun menghubunginya. Mama mertuanya bahkan memblokir nomor ponselnya. Bahkan kakaknya sendiri berkata dingin, "Kamu pantas dapat ini semua, Din. Kamu terlalu mengejar yang bersinar, lupa rumah yang setia." Dinda hanya bisa diam. Luka yang ia buat sendiri kini perlahan menggerogoti jiwanya. Ray, satu-satunya tempat ia bersandar, justru mulai terasa asing. Sayang, aku sibuk banget bulan ini. Banyak jadwal manggung. Din, jangan sering-sering kirim voice note. Aku lagi setting alat. Ganggu banget. Dan malam itu, ketika Dinda mencoba menghubungi Ray lewat video call, suara wanita lain terdengar di latar belakang. Aku lagi bareng temen-temen, jangan ganggu dulu ya. Klik, telepon ditutup sepihak. Dinda duduk membeku. Napasnya berat. Untuk sesaat, ia mencoba membela Ray di dalam pikirannya. Mungkin memang dia sibuk, mungkin cuma teman kerjanya. Tapi hatinya tak bisa dibohongi. Ia hanya selingan, bukan tujuan. Beberapa hari kemudian, Dinda nekat datang ke sebuah acara klub malam tempat Ray dijadwalkan tampil. Ia ingin kejutan. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya masih wanita yang pantas dicintai. Namun yang ia lihat justru membuatnya nyaris pingsan. Ray berdiri di samping DJ booth, mencium wanita berambut pirang dengan mesra, tertawa, dan menggenggam tangannya seolah mereka pasangan sejati. Dinda terpaku di tengah keramaian. Musik berdentum keras,
Lampu-lampu berkelap-kelip, tapi semua terasa gelap baginya. Ray tak melihatnya, atau pura-pura tidak melihat. Dinda pulang dengan tubuh gemetar. Di dalam taksi, ia tak berkata apa-apa. Matanya menatap kosong keluar jendela. Menatap kota yang dulu ia pikir akan memberinya kebebasan. Tapi kini, hanya memantulkan bayangan dirinya sendiri. Seorang wanita yang kehilangan segalanya karena mengkhianati kepercayaan. Malam itu, ia membuka foto-foto lama. Saat Rama masih mengajaknya makan malam sederhana. Saat mereka tertawa karena lupa matikan rice cooker. Saat hujan pertama turun dan Rama memeluknya sambil berkata, "Ini musim dingin pertama kita sebagai suami istri." Air matanya tumpah lagi. Kini semua itu hanya kenangan. Keesokan paginya, Dinda pergi ke rumah orang tuanya. Ibunya menyambutnya dengan pelukan penuh air mata. Tapi ayahnya hanya menghela napas dan berkata, "Kita nggak bisa balikin waktu, Din, tapi kamu harus berani tanggung semua ini. Jangan lagi berharap pada orang yang bahkan nggak berani bawa kamu ke altar." Dinda mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia mengakui dengan tulus, "Aku salah. Ya, aku hancurkan rumahku sendiri." Sementara itu, di sisi lain kota, Rama duduk di dalam mobilnya yang terparkir di depan kantor. Ia memandangi foto Dinda yang dulu ia simpan di dompet. Lalu, ia merobeknya pelan-pelan. "Dinda sudah mati di hatiku," bisiknya lirih. Waktu berjalan lambat bagi Dinda. Hari-harinya kini hanya diisi oleh keheningan dan penyesalan. Rumah yang dulu penuh canda dan rutinitas kini berubah menjadi tempat paling sepi di dunia. Setiap sudutnya menyimpan kenangan Rama, aroma kopinya di pagi hari. Caranya melipat selimut. Bahkan suara langkah kakinya saat pulang kerja. Semua itu kini hanya tinggal bayang. Dinda duduk di meja makan dengan mata kosong. Di hadapannya, semangkuk sup yang ia buat sendiri tapi tak tersentuh. Ia tak lapar. Bahkan tubuhnya mulai kurus dan wajahnya pucat. Ibunya sering datang membawa makanan dan memeluknya erat. Tapi tak ada yang bisa menggantikan lubang kosong di dadanya. Dinda bukan cuma kehilangan suami. Ia kehilangan dirinya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, ia kehilangannya karena keputusannya sendiri. Suatu sore, Dinda memberanikan diri membuka akun Instagram Ray. Ia tahu dirinya sudah diblok, tapi lewat akun fake milik adiknya, ia berhasil mengintip aktivitas pria itu. Dan hatinya kembali tercabik. Ray kini aktif tampil di berbagai kota. Foto-foto bareng wanita cantik silih berganti. Pesta, hotel mewah, kolaborasi dengan selebriti luar negeri. Tak ada satupun postingan tentangnya. Tak ada satupun rasa kehilangan yang terlihat. Dinda bukan luka bagi Ray. Ia hanya kenangan liar yang mudah dilupakan. Beberapa hari kemudian, Dinda menerima panggilan dari pengacara Rama. "Bu Dinda, mohon datang ke kantor saya minggu depan. Pak Rama ingin menyelesaikan seluruh dokumen perceraian secara sah dan cepat. Jika ibu butuh pendampingan, saya bisa sediakan pengacara wanita." Dinda menggenggam ponsel itu erat. Jantungnya berdetak kencang, tapi bukan karena marah, melainkan karena akhir ini benar-benar nyata. Ia mencoba menghubungi Rama malam itu, tapi seperti biasa, hanya masuk ke voicemail. "Mas, ini aku, Dinda. Aku tahu aku nggak pantas bicara apa-apa. Tapi, aku cuma pengen bilang, aku nyesel. Aku bukan lagi istri yang baik. Aku tahu semua ini salahku. Tapi aku mohon, beri aku satu kesempatan. Bukan untuk kembali, tapi untuk minta maaf secara langsung." Ia menutup panggilan dengan mata berkaca-kaca, tapi tak pernah ada balasan. Tepat seminggu kemudian, Dinda duduk di ruang tunggu kantor pengacara. Ia mengenakan gamis hitam polos, tanpa makeup, hanya bedak tipis dan kerudung krem. Matanya sembab. Ia berusaha tampil tenang. Pintu ruang pertemuan terbuka, dan Rama masuk bersama pengacaranya. Wajahnya dingin, tegas, tapi tak ada kebencian. Yang ada hanya ketegasan untuk tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Dinda berdiri, menunduk pelan. "Assalamualaikum." Rama membalas tanpa ekspresi. "Waalaikumsalam." Mereka duduk, tak banyak kata. Semua dokumen dibacakan. Rama menandatangani lebih dulu, lalu menyerahkannya ke Dinda. Tangan Dinda bergetar hebat saat memegang pulpen.
Air matanya menetes tepat di atas lembar terakhir. Mas, Rama menatapnya, tetap tenang. Aku, mohon maaf atas semua yang udah aku hancurkan. Aku nggak minta kembali. Aku cuma minta dimaafkan, biar aku bisa belajar jati manusia lagi. Rama tak menjawab, tapi setelah beberapa detik, ia bicara pelan. Maaf itu bukan buat kamu, Din, tapi buat aku. Biar aku nggak bawa dendam. Dinda terisak, tangisnya pecah. Tapi ia tahu, ini bukan drama, ini kenyataan. Ia membubuhkan tanda tangan. Dan semua resmi berakhir. Malam harinya, Dinda kembali ke rumah orang tuanya. Ia masuk ke kamar lamanya dan mengurung diri. Hanya ada satu hal yang ia pegang erat malam itu. Selembar foto pernikahan dengan Rama. Di foto itu, mereka tersenyum bahagia di bawah tanda putih. Di tangan Dinda, ada buket mawar putih bunga kesukaan yang dulu selalu Rama berikan saat ulang tahun. Kini, mawar itu tinggal kenangan. Dan senyum itu tak akan pernah kembali. Status baru Dinda sebagai janda menyebar lebih cepat dari angin. Tetangga mulai memandangnya berbeda. Beberapa hanya tersenyum hambar. Sebagian lain terang-terangan memelototinya seolah dia virus yang bisa menular. Bahkan ibu-ibu pengajian yang dulu sering memuji kelembutannya, kini seolah lupa bahwa ia pernah menjadi bagian dari mereka. Tapi Dinda tidak membantah, tidak membela diri. Ia tahu, luka yang ia ciptakan tak bisa dibalut hanya dengan kata maaf. Ia memutuskan meninggalkan rumah lamanya. Rumah yang dulu ia tempati bersama Rama itu terlalu menyiksa untuk ditinggali. Tiap sudutnya seperti berbicara, menyayat kenangan. Ia tinggal di rumah orang tuanya untuk sementara waktu, namun hidup tak berjalan mudah. Tanpa penghasilan tetap dan tanpa suami, Dinda mulai merasakan kerasnya hidup sebagai perempuan yang sendiri. Meski orang tuanya membantu, ia tak ingin terus menjadi beban. Ia mencoba melamar pekerjaan, tapi ijazah yang ia miliki sudah terlalu lama tak terpakai. Pengalamannya pun minim. Setiap hari ia mencoba menata ulang kehidupannya. Dari yang paling sederhana, bangun pagi, masak sendiri, membantu ibunya menjual kue kecil-kecilan di depan rumah. Dari seorang istri yang dulu hidup cukup dan teratur, kini ia menjadi perempuan yang harus berdiri di bawah terik matahari menjajakan dagangan. Tak jarang pelanggan bertanya sinis, "Loh, bukannya kamu istrinya Mas Rama? Kok sekarang jualan gini?" Dinda hanya tersenyum pahit. "Iya, Bu, sekarang udah enggak." Namun dari kejatuhan itu, perlahan ia menemukan makna baru dalam hidup. Setiap hari saat melihat ibunya yang tak kenal lelah, Dinda belajar kembali tentang arti ketulusan. Ia mulai mengikuti kelas online tentang manajemen keuangan UMKM, belajar cara bikin kue sendiri, dan mencoba menjual produk di marketplace. Setiap malam ia menangis dalam diam, bukan karena menyesali sepenuhnya apa yang telah ia alami, tapi karena ia sadar dirinya dulu terlalu bodoh untuk menghargai kebahagiaan sederhana. Di sisi lain kota, Rama menjalani hidup yang berbeda. Kini ia tinggal di sebuah apartemen kecil dekat kantornya. Sepi, tapi tenang. Setiap hari ia berangkat kerja seperti biasa. Namun ada satu hal yang hilang tawa yang dulu menyambutnya di rumah. Meski ia tak lagi mencintai Dinda seperti dulu, namun luka itu tetap meninggalkan bekas. Suatu malam, ia pulang ke rumah ibunya. "Masih belum siap nikah lagi, Rama?" tanya ibunya sambil menyajikan teh hangat. Rama tersenyum tipis. "Aku belum bisa percaya siapapun, Ma." Ibunya menatap putranya dengan lembut. "Kadang, yang kita perlukan bukan orang baru, tapi hati yang pulih." Rama menunduk. Dalam hatinya, ada ruang kosong. Ruang itu dulu diisi oleh Dinda. Dan meski ia sudah tak berharap kembali, ruang itu belum benar-benar bisa ia isi ulang. Sementara itu, Re, pria yang dulu Dinda pertaruhkan segalanya, ia sudah berpindah ke kota lain. Manggung di Bali, kolaborasi dengan DJ Eropa, bahkan sempat masuk media hiburan. Tak ada yang tahu hubungannya dengan Dinda. Bagi Re, semua itu sudah selesai sejak lama, dan Dinda pun akhirnya benar-benar menghapus kontak Re dari ponselnya. Tak ada gunanya menyimpan sisa-sisa luka. Suatu pagi, Dinda bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyalakan kompor, menggoreng risoles buatannya, dan membungkusnya rapi dalam kotak kertas berlabel
Dapur Marsha Camilan rumahan tanpa drama. Nama itu ia ambil dari nama kecil adik perempuannya, sebagai bentuk permintaan maaf atas semua luka yang pernah ia bawa ke keluarganya. Ia tidak punya suami, tidak punya rumah mewah, tidak lagi punya nama baik seperti dulu. Tapi ia punya tekad untuk berdiri sendiri. Sore harinya, ia mengantarkan pesanan ke sebuah kantor arsitek di pusat kota. Saat menunggu di lobi, pintu lift terbuka. Dan di sana, Rama berdiri, matanya membelalak. Begitu pula Dinda. Keduanya diam, hanya saling menatap. Dunia seolah berhenti selama beberapa detik. Dinda menunduk. Maaf, aku cuma ngantar pesanan. Rama tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan melewatinya. Tapi sebelum lift menutup, Rama menoleh. Sukses ya, dengan dapur Marsyanya. Pintu lift menutup, dan air mata Dinda jatuh tepat saat ia tersenyum. Waktu terus berjalan, dan perlahan, hidup pun mulai tertata kembali. 3 bulan telah berlalu sejak pertemuan tak sengaja itu di depan lift. Dan sejak saat itu pula, semangat Dinda tumbuh seperti api kecil yang dijaga dengan sabar. Ia tidak lagi mencari siapa yang harus disalahkan. Ia tak lagi menoleh ke belakang berharap waktu bisa diulang. Kini, ia fokus memperbaiki diri. Dapur Marsha perlahan tumbuh dari dapur mungil di rumah ibunya menjadi usaha rumahan yang dikenal di kompleks dan kantor-kantor sekitar. Ia tak menyangka risoles, pastel, dan donat buatannya ternyata disukai banyak orang. Bahkan suatu pagi, ia dihubungi oleh staf sebuah acara televisi lokal. Kami tertarik mengundang Anda sebagai narasumber untuk segmen UMKM Wanita Tangguh. Bisakah kami bertemu minggu depan untuk syuting pendek? Dinda menahan napas. Dulu, ia takut tampil di depan umum. Tapi kini, ia bukan lagi perempuan yang hidup di bawah bayang-bayang siapapun. Ia bukan lagi istri Rama. Ia bukan pula wanita yang diselingkuhi Ray. Ia adalah Dinda, wanita yang jatuh, patah, namun memilih bangkit. Dan ia menjawab, "Insya Allah, saya siap." Di sisi lain kota, Rama menjalani kehidupan yang tenang. Ia mulai rutin mengikuti pengajian Jumat malam, aktif di komunitas sosial, dan mendalami kembali hobinya di bidang desain rumah hijau. Teman-teman dekatnya menyarankan untuk membuka hati. Bahkan sempat mengenalkannya pada beberapa wanita baik. Namun Rama hanya tersenyum. Aku belum butuh pasangan, tapi aku belajar. Hidup yang utuh tak selalu harus berdua. Sampai suatu malam, Rama menerima sebuah paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya, ada satu toples pastel isi ayam dan secarik surat. Assalamualaikum, Mas Rama. Terima kasih atas semua yang pernah kau beri. Kasih sayang, kesabaran, dan bahkan kesempatan kedua yang tak pernah datang. Hari ini, aku tak lagi berharap apapun. Aku hanya ingin kau tahu, aku sudah berdamai. Maaf atas semua luka. Dan terima kasih telah mengajarkan bahwa kehilangan adalah bagian dari menjadi manusia. Semoga Allah membalas setiap kebaikanmu dengan kebahagiaan yang jauh lebih baik dari yang pernah aku berikan. Dinda. Rama membaca surat itu berulang kali, lalu tersenyum. Ia membuka toples pastel itu, mengambil satu, dan menggigitnya perlahan. Rasanya masih sama seperti dulu, tapi kini tak ada amarah, tak ada luka. Yang tersisa hanyalah ikhlas. Beberapa bulan kemudian, Dinda benar-benar tampil di televisi. Dengan baju sederhana dan senyum gugup, ia bercerita tentang perjalanannya dari istri yang salah langkah menjadi perempuan yang menemukan dirinya kembali. Penonton meneteskan air mata. Tak sedikit yang menghubunginya, ingin belajar darinya. Dan satu pesan dari Instagram membuatnya diam cukup lama. Saya bangga pernah mengenalmu. Semoga Allah selalu jaga hati dan langkahmu. Dinda hanya membalas satu kalimat. Terima kasih. Aku juga mendoakan yang terbaik untukmu. Di akhir kisah ini, tidak ada cinta yang kembali bersatu. Tidak ada pelukan air mata. Tidak ada pernikahan kedua. Tapi yang ada adalah kebangkitan. Karena kadang, akhir dari cinta bukanlah kehancuran tapi awal dari menemukan jati diri.